sini oh aku sakit nggak pernah, masalahnya apa? Saya cuma kedinginan aja, anak saya juga suruh pulang. Kasihan kan anak saya itu nggak ada kendaraan. Terus saya bilang seperti itu, Tuhan kok tahu Tuhan, kok selalu yaitu melindungi kami sampai akhir hidup kami, dan kau telah menggendong kami masa putih rambut kami mengucap syukur dan terima kasih. Tapi kami ini harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Setiap hari Minggu itu ada aja iblis itu. Yang tadi yang juga gitu. Kan tangan saya itu bocor. Kalau bocor itu ke kamar mandi itu baknya itu bed. Terus jabut tutupnya yang bawah itu. Terus saya begini, mau mandi nggak ada air. Terus saya itu ngecoknya itu listrik sanyo, kok nggak keluar airnya. Tuhan, kami nggak mau dikalahkan dengan iblis karena Engkau selalu melindungi kami. Saya kutuk ituan sanyonya, terus keluar, puji Tuhan. Saya bilang itu juga kotor juga gitu. Saya ketek itu nggak mau makan. Terus saya gini, Tuhan Yesus tolong, aku hanya bersandar kepadamu, hanya mengharapkan Engkau ya Tuhan, kehidupan kami sehari-hari ini ya Tuhan. Engkau selalu melindungi dan Engkau selalu memberi pertolongan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Saya bilang terus tepuk lagi gitu kok terus keluar airnya. Puji Tuhan, saya bisa mandi. Saya mau ke gereja Tuhan, beribadah. Kok selalu iblis itu loh, selalu menggoda terus. Saya bilang itu, ya kamu harus ingat, kamu harus tahu apa pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Kak, yaitu bersaksi kami ini menjadi kekuatan bagi saudara kami semua. Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, terima kasih Bu Kaya, kesaksian yang luar biasa. Meskipun beliau sendirian di rumah saudara, Tuhan Yesus ada di sampingnya. Kita mengangkat satu pujian lagi, kita undang bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian Bilih Roh Suci. Roh Kudus yang selalu ada bagi kita, Roh Kudus yang selalu ada menolong kita. Haleluya.
hidup kalian berkuasa. Mujizat masa akan lama saat ini Tuhan. Dan mujizat masa bersetiap kehidupan orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan jemaat-jemaat di tempat ini Tuhan. Kami serahkan tangan-Mu Tuhan. Mungkin mereka menghadapi sakit penyakit Tuhan sembuhkan. Karena virus-virus menyembuhkan Tuhan. Terima kasih. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang kekurangan Tuhan cukupkan Tuhan. Beri Roman kekuatan Tuhan. Tolong jemaat seperti ini Bapak. Tolong pelayan-pelayan baru tempat ini Tuhan, anak-anak-Mu. Kau berkati anak-anak muda. Kau berkati kaum pria, kaum wanita. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Sebanyak harapan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan. Buat negara ini, buat bangsa kami itu. Dan saat ini banyak mengalami masalah. Banyak mengalami bencana. Tuhan tolong Bapak. Tuhan campur tangan. Berikan hikmat kekuatan kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami yang menghadapi masalah itu. Kami yang percaya Tuhan. Tuhan tolong saudara kami yang mengalami bencana, banjir, mau tanah longsor, apapun yang ada di negeri mereka. Mereka kami, Tuhan jaga mereka Tuhan. Tuhan bantu mereka. Terima kasih Bapak. Terlebih daerah kami ini Nganjuk dan sekitarnya, di daerah sekitarnya Tuhan. Kami serahkan tangan Tuhan. Berikan damai sejahtera sukacita. Berikan Tuhan kebebasan kami semua bisa beribadah di tempat daerah kami. Terima kasih Bapak. Kau berikan hikmat, kau berikan kekuatan kepada pemimpin, kepada bupati, kepada camat lurah, RT kami masing-masing Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa kepada Tuhan. Ambil ini Tuhan. Persatuan kami dalam satu kaki. Persatuan kami Tuhan untuk memuji menyembah mengagungkan nama-Mu. Sehingga daerah Nganjuk jadi kota yang menyembah Kau yang penuh kasih yang maha kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Barang kami, Kau pengharapan kami. Engkau penolong kami Tuhan. Kami berdoa bertambah Tuhan saat ini melayani di mana-mana Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau pakai mereka. Lalu firman-Mu tidak mereka disampaikan kepada jemaatnya. Jika jemaatnya boleh dikuatkan. Jemaatnya merasa kuat dalam melayani firman-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau luar biasa. Engkau luar biasa. Engkau menghadap kami. Engkau menolong kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa jauh dari kekuatan-Mu. Tuhan Hamba sudah mohon berkat harus Natal di tempat ini Tuhan. Kau berkati harus melalui berdoa Natal Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih karena berdoa yang berharga di kepada kami. Bapak yang dalam surga, dikudus dalam nama-Mu, dalam kerajaan, dari rakyat-Mu di bumi seperti di surga. Berikan pada hari ini makanan kami yang tersempurna. Ampuni segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa ke dalam pencobaan, tapi lepaslah kami dari kejahat. Karena Kau yang memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin.
tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan. Coba sekali lagi kita akan nyanyi tadi nyanyi. Ayat 1 saja. Bagaimana teriakan seorang mempelai Kristus yang masih hidup dalam perjalanan pernikahan, yang belum berhasil dalam hidupnya, yang masih sedang diproses, yang masih sedang mengalami pertumbuhan, yang masih sedang mengalami kemajuan, yang masih sedang mengalami perubahan. Inna saka wasaka. Coba kita sama-sama baca Kejadian pasal 30 ayat 1, 2, 3. Ketika terakhir teriak Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Silakan. Ini teriakan seorang ibu dalam rumah tangga. Ini teriakan seorang pasangan yang baru dipertemukan dengan Tuhan, yang sudah bukan baru agak cukup lama dipertemukan dengan Tuhan. Ini teriakan seorang wanita yang mengasihi suaminya sebagai pasangan yang sudah menjadi pilihan hatinya, tapi dia masih bisa menunjukkan bukti bahwa dia seorang wanita yang benar-benar. Dia belum bisa menunjukkan satu wujud bahwa dia seorang kekasih pasangan yang betul-betul akan menyenangkan suaminya dan akan melahirkan generasi, akan meneruskan jalan perjalanan hidupnya. Inilah kisah seorang Rahel, seorang ibu. Dia mempunyai malu, mempunyai saingan hidup, mempunyai kompetisi, saudara, kakaknya namanya Lea. Ya, dia adalah istri daripada Yakub. Yakub anak Iskak, ya, sebetulnya adiknya Esau, tapi oleh karena kehendak Tuhan, oleh karena memang takdir Tuhan, oleh karena memang rencana Tuhan, dia diangkat menjadi anak sulung. Itu Yakub, ceritanya Yakub. Dia diberikan istimewa, berikan prioritas kesempatan menjadi anak yang utama. Sebetulnya yang anak utama ditentukan itu menurut daftar kelahirannya Esau sebetulnya. Tapi karena kehendak Tuhan, sejak dari kandungan Yakublah yang ditetapkan menjadi anak sulung, sehingga dalam waktu-waktu sebelumnya, yang waktu-waktu dalam perjalanan hidup, waktu Israel, Yakub akan menetapkan hak kesulungan, akan memberkati Yakub, saudara-saudara, anak mama, anak yang menunjukkan kesetiaan, anak seorang yang setia dalam rumah tangga, menunjukkan sikap lemah lembut dan dikasih oleh keluarganya. Akhirnya ibunya mengangkat dia, mendorong dia untuk dia menjadi hak
memang sebetulnya menurut program Tuhan rencana Tuhan. Dari istilahnya tidak ngawur. Jadi yang ditetapkan Tuhan itu luar biasa. Singkatnya cerita dengan segala ya istilahnya, boleh dikatakan kalau dalam itu yang boleh dikatakan tipu musik atau sedikit penipuan, ya. Tapi itu direstui oleh dunia dan sebetulnya itu sudah menjadi kehendak Tuhan ditentukan. Mungkin dalam mimpi, dalam apa saya tidak tahu, tidak banyak disebutkan, tapi memang Yakub lah yang ditentukan untuk menerima hak keturunan. Singkatnya cerita, waktu satu saatnya mendapat hak keturunan, Esau terlewati. Esau gagal. Esau belum bisa sempat menunjukkan persembahan yang dikehendaki Ishak saat itu sebagai bapaknya. Esau masih sibuk dengan mencari makanan-makanan untuk bisa memenuhi kebutuhan tuntutan daripada Ishak saat itu tidak ingin memberikan berkat. Tapi Yakub dengan dorongan, dengan bantuan ibunya, Yakub dengan siap kesetiaannya, Yakub dengan caranya telah berhasil mewujudkan, memberikan, menyampaikan, mempersembahkan satu persembahan yang menyenangkan hatinya Ishak. Makanan kesukaan Ishak, persembahan kesukaan Ishak. Akhirnya Ishak merasa sekali, cara Jawanya senang sekali, puas sekali, dan memberikan berkat kepada Yakub. Ini rahasia teman-teman sebetulnya. Rahasia dalam kehidupan, terutama kehidupan rohani, dalam tata cara ibadah rohani. Singkatnya cerita, Ishak memberkati Yakub dengan berkat-berkat perjanjian yang luar biasa, yang sesuai dengan arahan Roh Kudus yang ada di dalam Ishak, memberikan berkat kepada. Dan saudara-saudara mengikuti terus dalam kisah ini dan kita ini hal-hal yang istilahnya termasuk ya mustahil. Kok bisa? Tapi itulah rahasia yang sampai hari ini dibuktikan oleh jutaan bahkan mungkin miliaran manusia di atas bumi dengan cara-cara ini. Yakub yang menunjukkan kesetiaan, Yakub yang menunjukkan kesungguhan, Yakub yang menunjukkan keseriusan, Yakub diberkati Ishak. Dan singkatnya cerita, Yakub menerima hak keturunan. Meskipun itu secara rohani, tidak kelihatan, bukan duit, bukan harta, bukan materi, tapi secara rohani Yakub mendapat tingkat hak keturunan. Ini sikap apa luar biasa, saudara. Singkatnya cerita, dalam perjalanan hidup selanjutnya, hidupnya Yakub berdasarkan dengan iman. Iman itu apa? Keyakinan akan pengharapan yang akan didapatkan. Iman itu apa? Iman itu merupakan janji rohani. Inilah kehidupan orang Kristen, orang percaya. Hidup berdasarkan iman. Dengan Esau, dia berdasarkan materi. Dia berdasarkan janji bahwa dia itu orang anak yang pertama. Esau hanya berdasarkan lahirnya, dengan Yakub berdasarkan rohaninya. Ini bedanya keyakinan kita dengan umat-umat lain, orang percaya Kristen. Berdasarkan iman, berdasarkan janji, berdasarkan berkat Allah. Puji Tuhan, singkatnya cerita,
Dengan modal itulah Yakub hidup dan meneruskan kehidupan. Meskipun saat itu Yakub tidak menerima sedikit pun secara materi warisan daripada Ishak, orang yang berhasil. Dalam firman-Mu Tuhan, sungguh-sungguh di hati kami. Berkati Pak Pur, limpahkan kasih-Mu tak pernah habis Tuhan. Di masa-masa tua beliau Tuhan, berkati istri, anak cucu dimanapun mereka berada Tuhan. Bapak setelah itu juga kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu. Berkati kami pribadi, lepas pribadi, setiap usaha dan pekerjaan kami Bapak. Kamu berkati kami limpah dengan syukur Bapak. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik bagi-Mu. Terpujilah nama Bapa di dalam kami serahkan semua tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Sekarang dulu sebelum kayu salah yang tugas, ada beberapa pengumuman untuk sepanjang minggu ini. Hari Sabtu ada latihan untuk ibadah berikutnya. Sebelumnya ada ibadah kaum muda yang dimulai jam 6 sore, dilanjutkan latihan. Untuk ibadah hari Minggu, ibadah setengah 8, ibadah raya dimulai jam 8. Sesuai kesepakatan bersama, ibadah Natal di SDA Pace diadakan tanggal 28 Desember jam setengah 5 sore. Kita mulai jam 5, setengah 5 sudah datang semua. Teruntuk juga para panitia. Untuk selanjutnya mungkin minggu pertama kita bahas apa saja yang diperlukan. Janji Iman dikumpulkan terakhir minggu kedua di bulan Desember, saudara. Kemarin banyak yang belum kasih saya. Nanti saya tunggu, saya rerek berapa jumlahnya. Nanti saya serahkan ke baginya. Di nama Tuhan, kami persilakan yang bertugas. Kita akan satu pujian. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati, bila
kita akan meninggalkan ruang ibadah. Kami memohonkan berkat ilahi, berkat Allah, berkat kemuliaan kasih Allah, kesehatan, kekuatan, berkat jasmani, kemampuan untuk anak-anak kami belajar, usaha-usaha kami diberkati dalam nama Tuhan, diberkati dalam nama Bapa, dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang memberikan kekuatan, kemampuan dan kuasa dalam hidup. Diberkati hari ini, esok dan selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin.